Fadal Maskur. Baik, jazakallah khair, barakallahu fikum, Ustaz. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad ya. Kita bisa berkumpul di majelis ilmu ya, majelis online yang mana kita berharap semoga perkumpulan kita di majelis ilmu ini adalah perkumpulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita untuk menambah ilmu, mempelajari ilmu bermanfaat. Dan kita berharap semoga pahala yang dijanjikan bagi para penuntut ilmu pun juga kita dapatkan. Ya, meskipun pertemuan kita bukan secara langsung, tapi jarak jauh. Kita berharap fadilah-fadilah ya, dari menuntut ilmu itu adalah fadilah yang sangat besar. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat majelis online kajian Ruqo Pekanan ya. Yang mana kita sudah mulai dari pertemuan kemarin, pertemuan pertama, kita akan membedah hal-hal yang berkaitan dengan bacaan sholat. Ya, sebagai persiapan kita ya untuk menjadikan sholat kita ini semakin hari semakin baik dan sholat yang khusyuk. Dan di antara kuncinya kata para ulama adalah dengan kita memahami apa yang kita baca. Ya, seseorang tidak akan mungkin ya datang khusyuk dalam sholat kalau dia tidak paham apa yang dia baca. Jadi tentu menjadi suatu hal yang patut kita renungkan ya. Ya dengan sholat yang sudah kita lakukan beribu-ribu kali mungkin sejak kita kecil ya. Atau ada mungkin sudah puluhan ribu, mungkin ratusan ribu kali kita sholat. Tapi masih ada dari bacaan sholat yang kita tidak pahami apa maknanya, apa artinya, apa tafsirannya. Ya maka ini sungguh sangat disayangkan. Padahal kita tahu bahwasanya sholat itu artinya adalah doa. Seseorang ketika dia sholat berarti dia meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dari kandungan bacaan sholat itu dari awal takbir sampai salam itu adalah doa. Ya, artinya meminta. Nah, bagaimana mungkin seorang meminta ya kepada Robnya, penciptanya, tapi dia tidak tahu apa yang dia minta. Nah, maka ini yang menjadi apa namanya motivasi kita untuk memahami ya bacaan sholat ya. Dan ini juga sekaligus sebagai pengantar kita untuk bisa lebih dalam lagi dalam memahami bahasa Arab ya. Ya, jadi karena kita tahu bahwasanya bacaan sholat itu semuanya adalah dalam lafaz Arab, bahasa Arab, maka selayaknya seorang mukmin ya bersemangat untuk mempelajari bahasa yang mulia ini, bahasa Al-Quran ya, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya kitab-kitab para ulama ya, dan adalah suatu bahasa yang Allah pilih untuk diturunkan dengannya kitab yang mulia Al-Quranul Karim. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat majelis online pada malam ini, ya kita sampai di pertemuan yang kedua ini membahas tentang bacaan salat setelah doa istiftah ya. Jadi kemarin kita sudah bahas dua ragam bacaan. Pertama adalah takbiratul ihram dan yang kedua adalah membaca doa istiftah. Maka kita lanjutkan setelah membaca takbiratul ihram yang merupakan rukun salat, maka kita membaca doa iftitah yang hukumnya sunnah. Dan alhamdulillah kita sudah membedah tiga ragam atau versi bacaan doa iftitah dengan maknanya, ya dengan kandungannya ya. Dan kita berharap semoga itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Baik, kita masuk pada malam ini kita bahas insya Allah mudah-mudahan diberikan waktu yang cukup yaitu membahas tentang ta'awudz, membaca lafaz isti'adzah dan membaca Al-Fatihah, tentu dimulai dengan membaca basmalah. Baik, kita mulai dari lafaz ta'awudz ya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ya, setelah kita membaca doa iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, maka disunnahkan membaca doa istiftah. Maka dari segi hukum, doa iftitah ini hukumnya membaca ta'awudz ini hukumnya sunnah. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah kita disunahkan membaca ta'awudz. Ya, ta'awudz itu adalah lafaz yang
isinya adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan ta'awudz atau dinamakan juga dengan isti'adzah, yang mana adalah memohon, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan membaca ta'awudz ini sepakat semua ulama hukumnya sunnah. Baca ta'awudz sepakat ulama hukumnya sunnah. Fan yang Ustaz Fa'al tampilkan di doa istiftah, mungkin bisa masuk ke ta'awudz ya. Baik. Ta'awudz ini datang dalam beberapa lafaz ya. Ta'awudz datang dalam beberapa lafaz. Di antara lafaz ta'awudz yang paling utama dan yang paling diunggulkan oleh para ulama kita adalah membaca lafaz isti'adzah yang umum kita pakai, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan membaca lafaz ta'awudz ini disunnahkan sirran. Jadi dia tidak dijaharkan tapi dibaca sir. Baik dia sebagai imam, baik dia sebagai makmum, munfarid, maka dibaca dengan sir. Baik. Lafaz ta'awudz yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa ini yang utama atau yang diunggulkan? Karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 98, Allah memerintahkan kita sebelum membaca Al-Quran, maka seorang membaca ta'awudz. Dan ta'awudz yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah sesuai dengan lafaznya, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dalam surah An-Nahl ayat 98, Allah firmankan, apabila engkau membaca Al-Quran, maka isti'adalah, mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, yang terusir. Maka dari sini para ulama mengatakan berarti kita disuruh meminta kepada Allah, memohon perlindungan dari asyaitonir rajim. Maka cara membacanya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Ini versi yang pertama. Kita lihat versi yang kedua dari bacaan ta'awudz. Ada tambahan ya, 2 asmaul husna. Dan ini datang dalam riwayat dan ini juga boleh. Yaitu membaca a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahis samii'il alim. Berarti ada tambahan 2 nama Allah yang mulia, itu as-sami' dan al-alim. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Dan versi yang ketiga, ya kita ambil 3 versi yang umum dan yang datang dalam riwayat, yaitu ada tambahan 3 lagi lafaz di ujung. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini 3 versi lafaz isti'adzah yang datang dalam riwayat, dan ketiga ini boleh. Ya, ketiga ini boleh. Artinya boleh juga kita variasikan. Mungkin ketika sholat ini kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika sholat yang satu lagi kita baca a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Ketika sholat sunnahnya kita baca a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Kita lihat dari lafaz ini apa yang bisa kita ambil pelajaran ketika kita membaca ta'awudz. Maka yang pertama kita pahami bahwasanya adalah hikmah, ya, kandungan atau sebab kenapa kita diperintahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Poin yang pertama adalah membaca ta'awudz dalam sholat. Ya, ini bukan karena kita mau sholat, tapi karena kita mau membaca Al-Quran. Dalilnya adalah ta'awudz ini dibaca bukan setelah takbir, tapi dia dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Maka sesuai dengan perintah Al-Quran, bahwasanya Allah perintahkan dalam surat An-Nahl 98 tadi, Allah katakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, apabila engkau membaca Al-Quran, maka ta'awudzulah, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, maka pelajaran yang pertama bahwasanya membaca ta'awudz di dalam salat ini karena kita mau membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Maka dia disunnahkan dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dan ini kita dapati keterangan para ulama, membaca ta'awudz ini sunnah secara mutlak setiap kita mulai membaca Al-Quran, baik dalam sholat atau di luar sholat. Maka ketika kita mau baca Al-Quran,
mulailah dengan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk dalam salat, karena kita mau membaca surah Fatihah, maka kita baca isti'adzah. Tapi ini pelajaran yang pertama dari membaca ta'awudz. Lalu apa hikmah? Kenapa kita membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran? Maka disebutkan di antara hikmahnya, karena besarnya godaan yang diterima oleh seorang hamba ketika dia mau beribadah. Terutama ibadah yang akan kita laksanakan adalah ibadah yang paling agung. Ya, ibadah yang paling utama, ibadah yang paling inti dari semua ibadah adalah sholat. Ya, maka godaan syaitan dalam sholat ini semakin besar. Ya, karena tentu syaitan dan kawan-kawannya tidak akan membiarkan seseorang mau melakukan ibadah ya dengan baik, dengan benar, dengan lancar. Ya, tentu akan ada saja pintu-pintu yang mereka bisa masuk di sana. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana para syaitan ini berusaha terus menggoda orang yang sholat. Ya, meskipun ketika dia dengar azan, mereka kabur ya, lari terbirit-birit. Selesai azan, mereka datang lagi. Dengar iqamat, kabur lagi. Selesai iqamat, datang lagi. Nah, ketika seorang muslim memulai salatnya dengan membaca Allahu Akbar, maka disitulah para syaitan mulai menggoda. Maka diingatkanlah sesuatu yang dia tidak ingat sebelum salat, tapi ketika salat dia ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, sehingga dia lupa dengan salatnya. Ya, dia lalai dengan bacaannya. Bahkan kata Nabi SAW, dia tidak tahu lagi berapa jumlah rakaat dia sholat. Ya, ini adalah bentuk godaan syaitan di dalam sholat. Maka untuk menghindari hal ini, maka disunnahkan kita membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, maka tentu ini bisa kita amalkan atau bisa kita jadikan ini benteng dalam sholat kita dari godaan syaitan kalau kita paham apa yang kita baca. Dan kita memang mendalami maknanya. Ya, sehingga dengan itu kita membacanya bukan sekedar kebiasaan, bukan sesuatu yang sudah mengalir saja di lisan sehingga tidak ada lagi bekas yang terasa ketika kita membaca lafaz isti'adzah ini. Tapi ini pelajaran yang kedua, hikmahnya adalah karena ketika kita mau memulai sholat, tentu kita memohon kepada Allah untuk dijaga dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kita lihat ya bagaimana lafaz isti'adzah ini, kita lihat maknanya per kata, lalu kita lihat bagaimana kandungan ya secara umum dari lafaz isti'adzah ini. Tapi ketika kita membaca a'udzu, ini diambil dari kata ada ya'udzu, ya fi'il madhinya ada, mudhari'nya ya'udzu, dan dimasuki domir ana yang maknanya saya, maka kita baca a'udzu. Ma mana a'udzu? A'udzu artinya adalah altaji'u wa a'tasimu billah. Artinya saya berlindung, saya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana a'udzu. Maka dalam terjemahan Indonesia diartikan aku berlindung. Dan dari sini diambil kata ma'az. Ya, ma'az artinya tempat kita berpulang, ya. Tempat kita kembali dari semua keburukan. Maka kita mengatakan a'udzu artinya saya mohon ya kembali atau mohon perlindungan untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya billahi ya bid huruf jar ya dengan ya. Maka di sini kita artikan a'udzu billahi aku berlindung dengan nama Allah. Ya, atau diartikan juga a'udzu billahi aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasannya tidak ada tempat perlindungan satu-satunya yang bisa dijadikan tempat perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita baca a'udzubillahi di sini ada makna tauhid. Bahwasanya tempat berlindung, tempat istighatsah, tempat isti'adzah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang ketika dia beristi'adzah, beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara bentuk syirik di dalam di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapati sebagian orang misalnya dia berlindung kepada sesuatu selain Allah, sebagaimana perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Ya, sebelum Islam datang, mereka berlindung kepada patung-patung yang mereka bikin, berhala-berhala yang mereka bikin. Mereka berlindung kepada Lata, kepada Uzza. Dan ini terus kita lihat ya setiap zaman ya berlalu akan ada saja variasi-variasi bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, seperti ada orang memohon perlindungan kepada pohon misalnya. Ya, dia minta kepada pohon untuk dilindungi dari
mara bahaya. Berlindung kepada jimat-jimat, kepada rojah-rojah dan selainnya. Maka ini bentuk kesyirikan. Maka cara menghindarinya adalah dengan kita membaca a'udzubillah. Hanya Allah lah tempat aku berlindung. Baik. Dan billahi di sini Allahu menjadi Allahi karena dimasuki huruf jar. Ya, jadi di dalam bahasa Arab ya harokat baris akhir kata itu pasti dia ada sebab. Artinya kalau kita dapati Allahu, kenapa Allahu pasti ada sebabnya? Kenapa Allah ada sebabnya? Kenapa Allahi juga ada sebabnya? Nah, di sini billahi kenapa dia kasrahi? Karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada huruf jar. Jadi huruf jar di antara sebab yang menjadikan isim setelahnya berharokat kasrah. Ya, ini maklumat atau faedah untuk kita dalam memahami bahasa Arab. Insya Allah pembelajar bahasa Arab pasti mudah memahami hal ini. Maka kita baca a'udzubillahi. Artinya tidak boleh kita baca a'udzubillahu. Meskipun dia tidak mengubah makna, tapi dia salah dari sisi kaidah. Tidak boleh kita baca a'udzubillahu atau a'udzubillaha. Ya, tapi kita baca a'udzubillahi. Baik, lanjut. Kita baca minasyaitonir rajim. Ya, min ini adalah huruf jar juga. Jadi bi, min ini sama-sama huruf jar. Apa arti huruf jar? Huruf yang menjadikan setelahnya kata setelahnya majrur. Majrur itu artinya kasrah. Kasrah dan kawan-kawannya. Artinya tandanya kasrah. Lalu ada tanda yang lain. Ada ya, ada fathah. Nah, maka kata asyaitani setelahnya juga ikut kasrah. A'udzu billahi minasyaitani. A'udzu billahi minasyaitan. Artinya aku berlindung kepada Allah dengan semua nama Allah minasyaitan, ya, dari semua syaitan. Perhatikan di sini asyaitan. Di sini dipakai lafaz alif lam mufrad, ya. Alif lam mufrad. Dan ini diantara bentuk keumuman. Sebenarnya dalam Al-Quran kita baca ya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maka al-insan itu lafaznya mufrad tunggal dan pakai alif lam. Maka ini menunjukkan umum ya semua manusia merugi. Maka asyaitani juga sama di sini. Ya mufrad, lafaznya tunggal, jamaknya adalah asyaitin. Lalu dia dipakaikan alif lam. Maka ini menunjukkan keumuman. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari semua syaitan. Berarti kita berlindung kepada Allah dari semua syaitan. Dan syaitan ini adalah wasfun. Jadi satu hal yang perlu patut kita pahami, syaitan ini adalah wasfun. Dia adalah sifat. Ya. Dan syaitan ini adalah sifat bagi makhluk Allah yang dia ingkar terusir dari rahmat. Maka syaitan artinya adalah segala sesuatu yang dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia diambil dari kata syaitanun. Ya, syatuna ya, syatuna atau syatonun masdarnya itu artinya ba'uda min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Ya, maka syaitan karena dia sifat, maka dia ada pada makhluk yang dia ingkar kepada Allah, baik dari golongan jin atau dari golongan manusia. Maka syaitan ini tidak hanya khusus untuk jin saja. Ya, jadi ini yang membedakan antara jin dengan syaitan. Kalau jin itu memang makhluk khusus yang diciptakan Allah dari api. Yang kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Allah katakan, kalian tidak akan mampu melihat mereka di mana mereka mampu melihat kalian. Itu adalah jin. Jadi jin itu adalah makhluk khusus yang diciptakan dari api. Sedangkan syaitan ini sifat. Ya, maka syaitan ini bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Ketika dia punya sifat yang sama, maka dia dinamakan syaitan. Maka dalam Al-Quran, dalam surah An-Nas, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, baik dari kalangan jin dan kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Yani berarti asyaitani di sini kita berlindung kepada Allah dari semua godaan syaitan, baik dari kalangan jin, baik dari kalangan manusia, atau dari iblis dan kawan-kawannya. Kita berlindung kepada Allah dari semua mereka yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bagaimana besarnya kedudukan salat. Ya, seseorang di dalam salat dia tidak boleh diganggu sedikit pun. Maka orang yang mengganggu orang salat dengan gangguan apapun yang dia menghilangkan atau mengurangi atau membatalkan salat seseorang, maka dia adalah syaitan. Nah, maka di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW ketika ada orang salat, lalu ada orang yang lewat di depan salat, ya cegah dia, kata Nabi SAW. Ya, karena itu adalah syaitan.
Ya, tidak boleh seorang lewat di depan orang sholat sengaja dan dia tahu, karena itu berarti kita mengerjakan perbuatan syaitan. Ya, termasuk di antara hal bentuk ini adalah orang-orang menghalangi orang dari sholat, menghalangi orang-orang dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat, ya ada sebagian kelompok yang bersemangat menghalangi orang dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk kezaliman yang besar. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah." Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi kaum muslimin dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak kezaliman yang paling besar, ya. Karena ini menunjukkan bagaimana besarnya kedudukan orang yang sholat. Tidak boleh kita mengganggu orang yang sholat dengan sekecil apapun gangguan. Ya, baik dengan gangguan suara, dengan gangguan fisik, ya, atau dengan gangguan penghalang perbuatan tadi, ya, menghalangi orang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita baca a'udzubillahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah dari semua godaan syaitan. Baik dari kalangan jin, baik dari kalangan manusia. Asyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma mana rajim? Apa itu ar-rajim? Ar-rajim mana adalah al-marjum. Fa'il bimana maf'ul. Ya, artinya dia isim maf'ul. Ar-rajim. Dan di sini dia berharokat kasrah. Ar-rajimi. A'udzubillahi minasyaitonir rajimi. Kenapa dia ikut kasrah? Karena dia mensifati asyaitan. Ar-rajimi arti al-marjumu. Ya, bila'natillahi ta'ala lahu. Al-marjum artinya yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau yang terikat dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang terlempar. Jadi ar-rajim itu bisa maknanya dilempar, karena para syaitan itu ketika mereka berusaha mencuri berita-berita dari langit, mereka dilempar dengan benda-benda langit. Ya, maka mereka dikatakan rojim, ya, yang terlempar, ya. Ya, maka dia bagaimana di sini Allah mensifati asyaiton dengan ar-rajim. Maka asyaiton di antara sifat mereka adalah ar-rajim. Ya, artinya yang terkutuk, yang terusir, ya, yang terlempar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita salat, sebelum baca Al-Fatihah lalu kita baca isti'adzah. Aku berlindung kepada Allah dari semua godaan syaitan yang terkutuk. Maka bagaimana kita pertama, ya, menyerahkan, ya, eh, permohonan peluang kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada mana tauhid. Jadi kita sebutkan mana a'udzubillahi, di sini adalah mana tauhid. Kita menyerahkan semua daya dan upaya kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Maka hanya Allah yang mampu menghalangi para syaitan ini dari menggoda kita dalam salat. Ya, lalu kita ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hadir dalam hati kita, ya, bahwasanya ketika kita sedang salat berarti kita sedang melakukan suatu ibadah yang sangat besar, sehingga tidak boleh ada satupun yang mengganggu kita dari sholat. Maka oleh sebab itu Allah perintahkan kita untuk membaca isti'adzah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ini versi bacaan yang pertama dan ini yang umum dikenal dan yang dihafal oleh kaum muslimin. Ya. Versi bacaan yang kedua tadi kita sudah sebutkan, dan ini boleh, yaitu ditambah a'udzubillahis sami'il alim. As-sami' al-alim. As-sami' artinya yang maha mendengar. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar. Ya, Al-Alim yang maha mengetahui. Dan ketika kita tambahkan dua nama Allah di sini, maka ini menunjukkan bagaimana kita benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung. Ya, karena selain Allah tidak akan mampu memberikan perlindungan. Kalaupun mereka mampu, tapi mereka bukanlah zat yang sempurna. Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Yang As-Sami', yang maha mendengar. Ya, pendengaran selain Allah itu pendengaran yang terbatas. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran yang maha sempurna. Allah mendengar segala sesuatu yang tidak mampu semua makhluk untuk melakukannya. Al-Alim, ilmu, mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk selain Allah, yang tidak diketahui oleh makhluk semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu adalah ilmu yang kamil, ilmu yang syamil. Ya, maka dikatakan Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah mengetahui, ya, segala sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi. Allah mengetahui segala apapun dari perbuatan makhluknya. Bahkan Allah mengetahui daun yang jatuh ke muka bumi dari batangnya, ya.
dengan jumlahnya, dengan waktunya, dengan sifatnya, bagaimana jatuhnya, Allah mau mengetahui semuanya. Dan ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan versi bacaan yang ketiga dan ini yang juga datang dalam riwayat, kita tambah lagi a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hamzihi dimaknakan oleh para ulama, hamzihi artinya adalah eh, segala sesuatu yang menutup akal, hamzih. Jadi hamzah itu adalah segala sesuatu yang menutup akal. Wa nafkhihi artinya al-kibru. Al-kibru artinya kesombongan. Kita berlindung kepada Allah dari al-junun. Al-junun itu adalah kegilaan. Wa nafkhihi. Wa nafkhihi artinya kesombongan. Wa nafsihi dan syair-syair. Yang mana ketiga sifat ini itu adalah sifat yang dibawa oleh syaitan. Yang tujuannya adalah melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika memiliki tiga sifat ini, dia akan terhalang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-junun min hamzihi, ya, orang yang tertutup akalnya, dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang yang junun, orang yang gila, tertutup akalnya, dia diberikan keringanan untuk tidak ibadah. Dia diangkat darinya taklif, ya, sehingga orang junun tidak dibebani ibadah. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Ya. Karena sifat ini menghalangi seorang dari ibadah. Begitu juga wa nafkhihi al-kibru. Al-kibru artinya kesombongan. Seseorang kalau dalam hatinya ada kesombongan, maka dia tidak akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap ilmunya di atas segalanya. Dia menganggap kesuksesannya adalah atas ilmunya, atas usahanya, atas kepandaiannya, sehingga dia lupa dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil capainya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan. Maka kita berlindung dari sifat al-kibru ini dengan membaca wa nafkhihi. Wa nafkhihi artinya adalah al-syi'ru. Artinya bacaan-bacaan, syair-syair yang itu melalaikan al-mazmum, yang melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berlindung kepada Allah dari tiga sifat ini yang semuanya adalah kembali kepada hal yang melalaikan dan kesemuanya itu adalah bersumber dari syaitan ar-rajim. Baik, alhamdulillah selesai kita dari tafsir surat dari tafsir bacaan al-isti'adzah. Jadi kesimpulannya, kita ambil kesimpulannya yang ringkas, bahwasanya membaca isti'adzah sebelum kita membaca Al-Fatihah ini hukumnya sunnah, dan sunnahnya dibaca sir, pelan, tidak dijaharkan. Dan boleh kita baca dengan variasi bacaan. Ada banyak versi, di antara tiga versi yang umum datang, dipakai oleh para ulama, datang dalam riwayat. Pertama yang paling populer adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga kita tambah lagi a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik, alhamdulillah selesai kita dari lafaz isti'adzah. Ada pertanyaan untuk isti'adzah, silahkan. Baik, ada dari chat kita baca ya. Mohon izin bertanya Ustaz, bacaan ta'awudz ini dibaca di setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah ataukah hanya di rakaat pertama saja? Syukran barakallahu fiik. Nah, ya ini insya Allah kita akan bahas apa namanya hukum-hukum yang berkaitan isti'adzah itu insya Allah di kajian 2 pekanan ya, insya Allah kita lanjut di pekan keempat insya Allah ya. Tapi kita jawab karena ditanyakan ya, terjadi perbedaan pendapat ulama membaca isti'adzah ini apakah dia disunnahkan setiap rakaat atau hanya rakaat pertama saja. Tadi kita ada sebutkan ijma ulama hukumnya sunnah, dia tidak wajib. Bahkan orang ketika dia sholat, dia tidak baca isti'adzah pun dia sholatnya sah. Dia langsung baca Al-Fatihah, dia sah. Nah, ketika dia sunnah ijma, maka berbeda pendapat. Apakah disunnahkan setiap rakaat atau hanya rakaat pertama saja? Maka kesimpulannya, sebagian mengatakan dia hanya di rakaat pertama saja. Ya Allah alam, ini setahu kita ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Pendapat yang kedua mengatakan dia hanya dia di setiap rakaat. Berarti rakaat ke-1 baca isti'adzah. Sebelum Al-Fatihah baca isti'adzah. Rakaat kedua juga, rakaat ketiga juga, rakaat keempat juga. Jadi setiap rakaat membaca isti'adzah sebelum baca Al-Fatihah. Dan masing-masing punya hujah, punya dalil. Dalil yang pertama mengatakan kenapa isti'adzahnya di rakaat 1 saja? Karena ibadah sholat itu adalah satu rangkaian. Dari salam sampai takbir satu rangkaian. Maka kita cukup membaca isti'adzah di awal saja karena dia satu rangkaian sampai salam.
Pendapat yang mengatakan dia di setiap rakaat, karena setiap rakaat itu adalah bacaan tersendiri. Ya, dia punya kaifiat tersendiri. Maka ketika kita baca Al-Fatihah di rakaat satu, tidak sama dengan baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Maka di rakaat kedua dia dianggap bacaan yang baru, tidak lanjutan dari yang sebelumnya, maka disunahkan membaca isti'azah lagi di rakaat kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Allah alam, ya semuanya ini adalah khilaf, ikhtilafnya datang, ya warid, ya maka boleh kita ambil mana yang kita yakini. Kita kita sampaikan yang umum dipakai oleh para ulama atau mayoritas ulama, dan ini juga kita dapati dari para imam-imam qura kita, mereka hanya mencukupkan membaca isti'adzah di rakaat pertama saja dengan dalil bahwasanya sholat itu satu rangkaian dari awal sampai salam. Buktinya dia satu rangkaian, batal rakaat satu, batal semua sholat. Batal rakaat ketiga, batal semua sholat. Nah, jadi kalau kita pisahkan, tentu kalau batal rakaat tiga, cukup ganti rakaat tiga. Nah, maka ini diantara hujah mereka. Allahu alam bishawab. Baik, kita lanjut. Ya, pelajaran berikutnya setelah membaca isti'adzah, maka kita masuk ke hukum membaca Al-Fatihah, ya, atau tafsiran surat Al-Fatihah. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, hadirin dan hadirat peserta kajian online pada malam ini. Sebelum kita membahas tentang surat Al-Fatihah, maka yang pertama yang kita patut pahami adalah Al-Fatihah ini adalah rukun. Ya, dia rukun salat. Bahkan ini adalah rukun a'zamnya salat, rukun yang paling besar dalam salat. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan salat dengan menyebut Al-Fatihah dengan salat. Allah dalam hadis qudsi, ya, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Ya, aku membagi salat. Nah, salat di sini kata para ulama adalah Al-Fatihah. Allah sebut Al-Fatihah dengan salat. Padahal Al-Fatihah adalah salah satu rukun saja dari rukun salat yang banyak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah rukun salat yang paling utama. Sebagaimana haji, rukunnya yang paling utama adalah wukuf. Maka kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Padahal rukun haji ada yang lain. Ya, manasik haji banyak. Tapi kenapa Arafah wukuf yang disebut? Karena dia rukun yang paling besar. Maka begitu juga di Al-Fatihah. Artinya apa? Apa faedah yang bisa kita ambil di sini? Bagaimana ketika kita sholat, kita memang benar-benar memahami surat Al-Fatihah ini. Benar-benar mengilmuinya sebenar-benarnya. Nah, ini harus kita jadikan motif. Sebagaimana Al-Fatihah yang selalu kita baca sehari semalam. Dibaca setiap rakaat. 17 kali minimal sehari semalam. Tapi banyak dari kita belum memahami apa kandungannya. Bahkan tidak memahami apa maknanya. Ya, bahkan mungkin belum tahu apa hal-hal yang menyebabkan Al-Fatihah kita tidak sah. Apa saja yang bisa merusak bacaan Al-Fatihah. Maka ini satu hal yang harus kita pelajari, ya, dan harus kita ilmui dan ajarkan kepada orang-orang yang mau belajar dari bacaan sholat. Tapi ini yang pertama tentang Al-Fatihah. Yang kedua, jadi yang pertama tadi dia adalah rukun sholat yang paling utama. Tidak sah sholat kalau seorang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, dalilnya hadis Nabi SAW, la sholata, hadis Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah kitab. La salat, artinya la tasihhu shalah, la sihhata, tidak sah salatnya, ya. Baik. Dan surah Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah. Surah Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Al-Makkiyah artinya surat yang turun sebelum hijrah. Jadi surat dari sisi waktunya turun itu terbagi dua. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah turun sebelum hijrah. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu mengalami dua fase dakwah. Fase sebelum hijrah itu dinamakan fase Makkiyah. Fase setelah hijrah ke kota Madinah dinamakan fase Madaniyah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, surat Al-Fatihah Makkiyah. Maka ini adalah surat yang juga termasuk awail, yang pertama kali atau pertama-pertama turun. Tapi dia bukan surat yang pertama turun dari sisi nuzul. Karena kita tahu bahwasanya surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Bukan Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah pertama dari sisi tertib.
Dari sisi nuzul dia bukan yang pertama, tapi dari sisi tertib susunan maka dia surat yang pertama dalam Al-Qur'an. Ya, maka di dalam mushaf kita dapati surat Al-Fatihah diletakkan eh, di awal di awal Al-Qur'an ya. Baru setelahnya surat-surat yang lain, dan ini juga sebab kenapa Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah. Dinamakan di Al-Fatihah yang mana adalah pembuka karena dia membuka mengawali semua surat di dalam Al-Qur'an. Baik. Dan dia surat yang jumlah ayatnya adalah 7. Dan ini sepakat para ulama. Ya, surah Al-Fatihah ayatnya adalah 7. Ini disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. Sungguh aku sudah memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, aku berikan kepada engkau Muhammad 7 ayat mathani. Para ulama tafsir menyebutkan 7 ayat mathani di sini adalah surat Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah 7 ayat ini sepakat. Surah Al-Fatihah 7 ayat sepakat. Hanya saja mereka berbeda pendapat mana yang ayat 1 dari surah Al-Fatihah. Dan ini berdampak kepada perbedaan mereka dari hukum yang akan kita bahas insya Allah pada malam ini. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat mayoritas ulama kalau kita lihat ya. Jumhur ulama mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhur. Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Berarti dia sama dengan surat-surat yang lain. Bahwasanya basmalah itu dia pembuka surat, dia bukan bagian dari surat. Surah Al-Baqarah, Ali Imran kita lihat dimulai dengan basmalah tapi dia pembuka bukan ayat. Begitu juga dalam Al-Fatihah kata mereka dia laisat ayatan min Al-Fatihah, dia bukan ayat dari Al-Fatihah. Berarti ayat satunya ada di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pendapat yang kedua mengatakan, enggak, Bismillah ayat 1. Di Bismillah ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Begitu seterusnya sampai 7 ayat. Maka kita dapati di dalam mushaf kita, ya, riwayat Hafaz an Asim yang tersebar di Indonesia, ya, dan di negara-negara ASEAN, termasuk di Timur Tengah sekarang, itu basmalah adalah ayat 1 dari Al-Fatihah. Ya, dan itu kita lihat dalam mushaf kita. Nah, di mana letak perbedaannya atau dampaknya? Mereka sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Tapi ketika mereka berbeda ayat 1 yang mana, tentu ini akan berdampak mana ayat 7 gitu ya. Bagi ulama yang mengatakan ayat satunya adalah Alhamdulillah, maka ayat ke-7 adalah atau ayat ke-6 ke-7 adalah di ayat ke-7 yang di versi kita itu dibagi 2. Itu pada ayat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim ayat ke-7. Berarti Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat juga satu ayat ke-7. Nah, maka dari sini kita dapati bahwasanya boleh saja seseorang ketika sholat dia berhenti di ayat di lafaz Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti dia di situ. Dan boleh dia langsung memulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan inilah pendapat yang kita kuatkan Allahu a'lam bahwasanya tidak mesti ya ayat ke-7 yang ada di mushaf kita yang tertulis itu dibaca satu nafas. Pertama, karena ada versi yang lain yang itu 2 ayat. Yang kedua, karena itu memberatkan. Tidak semua orang yang bisa satu nafas kuat sampai waladdallin. Kalaupun dia kuat, ya mungkin dampaknya dia akan mengurangi hukum-hukum yang seharusnya panjang, 6 harokat seperti mad lazim, dia kurangi atau dengungnya berkurang. Sehingga dengan ini dia memberatkan. Maka Allah alam pendapat yang kita ambil dan ini yang dikuatkan oleh para qurra Misriyah, para imam-imam di Mesir, bahwasanya boleh saja kita wakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim dan langsung kita mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini faedah yang yang bagus kita ketahui. Baik, jadi tadi kita simpulkan bahwasanya mereka sepakat ulama Al-Fatihah 7 ayat, tapi mereka berbeda mana ayat 1 dari Al-Fatihah. Nah, dampak perbedaan berikutnya,
Bagi ulama yang mengatakan dia bukan bagian dari Al-Fatihah, maka kata mereka, dia sama dengan surat yang lain. Apa maksudnya? Basmalah tidak wajib dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Maka dampak khilafnya di sini. Berarti ada sebagian pendapat mengatakan tidak masalah kita tidak baca basmalah, dia sunnah. Karena seorang ketika baca Al-Quran, dia tidak baca basmalah, dia sunnah. Maka dalam sholat, boleh saja seseorang, dia tidak baca basmalah. Setelah baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung dia baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak basmalah ayat dari Al-Fatihah. Maka wajib dibaca. Tidak sah Al-Fatihah kita kalau tidak membaca basmalah. Kalau tidak sah Al-Fatihah, maka tidak sah sholat. Karena Al-Fatihah rukunnya sholat yang paling utama. Ya, maka ini ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi ini adalah ilmu bagi kita, bahwasanya memang ada ulama mengatakan tidak wajib membaca basmalah. Dan mereka punya dalil yang sangat kuat juga. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya para sahabat sholat di belakang Nabi SAW, dan Nabi membuka sholat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak membaca basmalah, kata mereka. Taib. Nah, jadi faedah pertama bahwasanya membaca basmalah apakah dia wajib sebelum Al-Fatihah? Kita jawab ada perbedaan pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan dia wajib. Karena dia ayat 1 dari Al-Fatihah. Pendapat kedua mengatakan dia sunnah. Karena dia sama dengan surat yang lain, basmalah pembuka surat. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan makruh. Jadi pendapat adalah disarankan kepada mazhab Maliki ya. Mereka mengatakan membaca bismillah sebelum Al-Fatihah ini makruh, kata mereka. Ya, itu adalah makruhnya karena tidak didapati riwayat yang sahih Nabi SAW membaca bismillah sebelum Al-Fatihah. Ya, maka cukup baca Alhamdulillahirabbil alamin saja. Tapi mana kulihal, ya tentu kita mengambil mana yang kira-kira sesuai dengan pendapat jumhur mayoritas ulama. Maka pendapat jumhur antara wajib dengan sunnah, maka asalnya tidak ditinggalkan. Baik, ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, anggaplah kita mengambil dia dibaca. Nah, dibacanya sir atau jahar. Nah, jadi masuk permasalahan hukum berikutnya, dia dibaca sir atau jahar bismillah ini. Maka juga ada perbedaan pendapat ulama dengan perbedaan yang panjang. Kesimpulannya adalah bahwasanya membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah di salat sirriyah, maka dibaca sir. Salat zuhur, salat asar, salat Isya atau maghrib di rakaat ketiga atau Isya di rakaat keempat ini sepakat mereka dibaca sir. Karena sholat kita sir itu artinya dibaca pelan. Maka Bismillah juga dibaca pelan. Ini sepakat, jadi tidak ada yang berbeda. Kan? Basmalah dibaca tapi sir. Alhamdulillah dijaharkan. Sebagian mengatakan tidak, basmalah pun dijaharkan karena dia ayat. Ya, maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Jadi yang terakhir dengan jahar, jadi perbedaan pendapat ulama. Dan pendapat yang lebih kuat sebenarnya pendapat yang diambil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Kata Imam Ibnul Qayyim semuanya boleh. Keduanya boleh datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang sholat membaca basmalahnya sir, maka sholatnya sah, itu sesuai sunnah. Orang yang sholat membaca basmalahnya jahar, itu juga sah, dan juga datang sesuai sunnah, ada sunnahnya seperti itu. Ya saja kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kebanyakan yang didapati dari sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi membacanya sir. Jadi yang lebih banyaknya adalah sir. Ya, maka dalam hal ini, misalnya, ya ada kondisi kita jadi imam misalnya di tempat orang yang biasanya sir, maka boleh kita ikut sir. Ada kalanya kita jadi imam di tempat yang orang di situ biasa menjaharkan, tidak mensirkan basmalah, maka kita jaharkan. Tidak boleh kita berkukuh dengan pendapat kita yang sekiranya itu bisa mendatangkan mudarat. Bukan masalah tapi mudarat. Padahal ini adalah masalah yang khilafnya datang, warid. Yang bahkan keduanya boleh. Kan dalam hal ini kita boleh saja bertanazul, ya artinya menurunkan pendapat kita dan ikut kepada mayoritas kemaslahatan masyarakat di tempat itu. Nah, ini Allah alam, ini yang lebih kita unggulkan. Baik, jadi permasalahan masalah basmalah ini yang tadi kita bahas bahwasanya dia
dia adalah ayat dari Al-Fatihah dan ini ada dalam mushaf kita dan ini sesuai dengan riwayat Hafs An-Asim. Ya, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sesi kita malam ini mungkin kita lihat lafaz Bismillah saja ya. Ya, lalu insya Allah di pekan berikutnya kita masuk di lafaz atau di soal Fatihah secara khusus insya Allah ta'ala. Baik, Bismillahi. Apa arti Bismillahi? Bismi, ba di sini, ya ini namanya ba lil isti'anah. Dia huruf jar, tapi membawa makna isti'anah. Maka Bismillahi mengandung makna ya dengan memohon perlindungan. Jadi dia ada mengandung mana mohon perlindungan atau minta tolong. Namanya ba isti'anah. Maka dia diartikan aku aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ba di sini namanya ba al-isti'anah. Bismi, kenapa isminya kasrah? Karena bi huruf jar. Tadi kita sudah pelajari ismi, ya bi huruf jar maka dibaca ismi. Ya, bismi, ismu, ya dia kata ismun itu artinya nama. Maka kita baca bismi artinya abtadi'u bikullismillahi ta'ala. Ya, berarti kita ya memulai dengan semua nama Allah. Ketika kita baca bismillah dengan nama Allah, bukan satu nama saja tapi semua nama Allah al-husna. Maka di sini lafaz ismun ya'ummu jami'al asma al-husna, menghimpun semua nama Allah yang al-husna. Lihat bagaimana Masya Allah kekayaan bahasa Arab. Ketika kita baca Bismillah, artinya apa? Dengan menyebut semua nama Allah yang husna. Maka dengan baca Bismillah, artinya kita meminta kepada Allah. Memohon kepada Allah. Dengan namanya Ar-Rahman, dengan namanya Ar-Rahim, dengan namanya Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Jabbar, Al-Khaliq, Al-Hadi. Semua Allah, maka terhimpun dari lafaz bis, ya Masya Allah. Dan Allahi, ya Allahi ini adalah lafzul jalalah, ya Ismullahi al-azam, nama Allah yang paling agung, yang paling mulia, ya. Dan semua nama kembali kepadanya, ya Allahu itu semua sifat kembali kepadanya. Dia disifati bukan mensifati. Ini namanya lafaz Allahu. Dan Allahu maknanya adalah al-ma'luh al-ma'bud. Allahu maknanya adalah al-ma'luh al-ma'bud. Artinya yang diibadahi, yang disembahi, al-mustahiqqu li'ifradihi bil ibadah. Yang berhak diesakan di dalam ibadah. Ini mana Allah. Dan ini adalah mencakup mana tauhid la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ya tiada Rabb, ya tiada ilah, zat yang berhak disembah secara hak, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita baca Bismillahi dengan menyebut semua nama Allah Al-Husna, ya dengan sifatnya yang berhak diesakan dalam ibadah, ya dan dia bersifat dengan sifat yang sempurna, mensifatil kamal. Bismillahi saja ini mengandung semua makna ketinggian. Ya, maka ini adalah lafaz yang sangat agung ya. Maka di dalam hal apapun, sebelum kita memulai apapun, maka disunahkan membaca bismillah. Di sini makna isti'anah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum makan kita baca bismillah karena tanpa Allah tidak bisa kita makan. Tanpa Allah tidak bisa kita menggerakkan tangan kanan kita untuk mengangkat nasi, makanan ke dalam mulut kita. Semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau menulis, kita baca bismillah. Karena tidak ada kemampuan kita kecuali hanya Allah yang berikan. Sebelum kita bekerja, sebelum kita berjalan, sebelum apapun, maka membaca bismillah. Termasuk sebelum kita mulai membaca Al-Fatihah, kita baca bismillah. Dengan nama Allah, ya, yang dia nama yang mengandung semua makna kesempurnaan. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu dari sisi nahunya, bahasa Arabnya. Bismi, ismi kasrah, karena itu artinya dengan. Bismi dengan nama. Ini dinamakan dalam bahasa Arab ilaih. Ya, mudhafun ilaih artinya kata yang disandarkan ke kata sebelumnya.
atau diistilahkan dalam bahasa Indonesia kata majmuk ya. Maka Allahi dia mudhofun ilaih kepada ismi dengan nama Allah. Nama Allah itu adalah kata majmuk. Maka dia ikut kasrah. Bismillahi. Ar-Rahmani. Kenapa dia ikut kasrah juga? Ar-Rahmani nunnya kasrah. Karena dia mengikut ke lafaz Allahi. Dia bisa sebagai badal, pengganti. Artinya Allahi dan Ar-Rahmani satu. Ya, artinya zatnya satu juga. Allah, Ar-Rahman itu juga. Ya, atau dia bisa diirobkan dengan na'at, sifat. Bisa badal, bisa na'at, sifat. Artinya Ar-Rahman adalah sifat dari Allah. Ya, karena semua nama Allah itu mengandung sifat. Rahman mengandung sifat rahmat. Begitu juga Ar-Rahimi. Kenapa dia ikut kasrah juga? Karena dia mensifati Allah juga. Sifat yang kedua dari nama Allah. Ya Bismillahi kasrah, maka Ar-Rahmani ikut kasrah, Ar-Rahimi ikut kasrah. Maka dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, semua baris di ujung setiap kata kasrah. Bi kasrah, ismi kasrah, Allahi kasrah, Ar-Rahmani kasrah, Ar-Rahimi kasrah. Ya, dan kalau kita lihat di pelajaran Nahu, bagi yang sudah belajar, di lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kandung tiga sebab majrur ya. Artinya, tadi kita sudah sebutkan, baris kasrah itu, baris di bawah itu pasti ada sebab. Berapa sebab baris kasrah? Tiga. Tiga sebab. Pertama, ada huruf jar sebelumnya. Kedua, dia sebagai mudhof ilaih yang disandarkan ke kata sebelumnya. Dan yang ketiga, dia sebagai pengikut, tawabi. Dan yang tiga ini ada dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismi karena ada huruf jar bi. Allahi karena dia sebagai mudhof ilaih. Ar-Rahmani karena dia sebagai pengikut. Ar-Rahimi juga sebagai pengikut atau dinamakan dengan tawabi. Taib, tiga sebab dari majrur ya. Taib, berikutnya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismi tadi kita sudah sebutkan maknanya. Allahi juga sudah sebutkan. Ar-Rahmani. Sekarang kita masuk ke lafaz Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Ini dua nama Allah Al-Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan dua nama ini sama-sama memiliki satu sifat yang sama, yaitu Dzur Rahmah. Ar-Rahman artinya Dzur Rahmatin Wasi'ah. Ar-Rahimi juga sama, Dzur Rahmatin Wasi'ah. Dia pemilik rahmat. Ar-Rahman artinya yang memiliki rahmat. Ar-Rahim juga sama, yang memiliki rahmat. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah, di sini perlu kita mengetahui apa beda Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kalau dari sisi makna, dia sama-sama memiliki Ar-Rahman. Kalau di sisi terjemahan dalam bahasa Indonesia, kita dapati Ar-Rahman diartikan adalah yang maha pengasih. Ar-Rahimi diartikan yang maha penyayang. Ya, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Tapi kalau ditanya apa beda pengasih dan penyayang, bingung juga ya. Pengasih apa, penyayang apa gitu ya. Nah, maka kita lihat perbedaannya ya di dalam bahasa Arab. Ar-Rahman itu diartikan adalah dzu rahmatin wasi'atin azimatin wasi'at kulla syai'in wa amat kulla hayyin. Yaitu makna dari Ar-Rahman. Pemilik rahmat yang luas, yang besar, yang meliputi segala sesuatu. Dan mencakup segala sesuatu. Baik benda hidup maupun benda mati, baik dia manusia, baik dia jin, baik dia muslim, baik dia kafir. Nah, itu Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman artinya Allah punya sifat rahmat yang maha luas. Yang mana rahmatnya ini mencakup semua makhluknya. Baik benda hidup, baik benda mati. Baik dia manusia, baik dari kalangan jin. Baik dia orang muslim, baik orang kafir. Maka kita dapati Allah maha rahmat kepada semua makhluk. Allah rahmat kepada binatang. Ya, Allah selamatkan hewan-hewan yang ketika dia dalam kondisi terjepit. Misalnya Allah selamatkan. Allah selamatkan hewan yang terzolimi. Allah selamatkan. Karena Allah maha rahmat. Ya, di antara bentuk rahmat Allah kepada hewan, Allah berikan insting mereka untuk mencari makan, berburu ya. Ya, sehingga kita dapati ada hewan yang hanya hidup di dinding, tapi dia bisa hidup dan bisa cari makan. Dan yang mana makanannya adalah sesuatu yang memiliki kemampuan terbang.
Dan ini adalah rahmatnya Allah. Dan bentuk rahmat Allah adalah rahmat Allah kepada jin. Bagaimana bentuk rahmat Allah kepada jin? Allah tangguhkan kepada mereka iblis, ya. Jin maksudnya adalah iblis. Allah tangguhkan hukumannya sampai nanti hari kiamat. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah. Ketika Allah usir mereka dari surga karena tak mau mengikuti perintah Allah sujud kepada Nabi Adam, mereka minta kepada Allah, minta ditangguhkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan hukuman kami sampai hari dibangkit. Allah kabulkan. Ya, doanya, ya Allah kabulkan permintaannya. Ini bentuk rahmat Allah. Dan Allah Maha Rahmat kepada kafir. Di antara bentuk rahmat Allah kepada kafir, orang kafir, padahal kita tahu orang kafir orangnya ingkar. Kafir itu dia ingkar, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau bertauhid kepada Allah. Tapi Allah Maha Rahmat. Itulah bentuk rahmat Allah ketika mereka berobat, sembuh. Dan kita tahu siapa menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berusaha dengan jerih payahnya, Allah kabulkan. Ketika mereka mencari rezeki, Allah berikan rezeki. Nah, ini bentuk rahmat Allah yang luas tadi. Ya, ini yang tadi kita sebutkan, maka Ar-Rahman dzu rahmatin wasi'atin ammatin likulli syai'in hayyin wa jamadin wa mayyit. Nah, ini mana Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, ma mana Ar-Rahim? Dzu rahmatin khassah lil muttaqin al-muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulih. Maka Ar-Rahman adalah li anbiya'ihi wa rusulih wal mu'minin. Maka Ar-Rahim, Ar-Rahim artinya pemilik rahmat yang khusus. Khusus bagi siapa? Yaitu yang khusus hanya kepada orang yang beriman. Maka Ar-Rahim artinya rahmat Allah ini adalah rahmat yang khusus Allah jadikan kepada hambanya yang beriman saja. Maka orang yang beriman, dia memiliki dua rahmat yang Allah berikan. Pertama, rahmat dari namanya Ar-Rahman. Yang kedua, rahmat dari namanya Ar-Rahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Maksudnya Allah kepada orang yang beriman itu Maha Rahim. Dan kita tidak dapati penyebutan kata Ar-Rahim kepada selain orang yang beriman. Maka Ar-Rahim rahmatun khasah bil mu'minin. Orang beriman memiliki atau diberikan oleh Allah rahmat yang khusus. Apa makna rahmat yang khusus di sini? Orang yang beriman Allah berikan rahmat, artinya penjagaan khusus. Allah berikan rahmat, artinya Allah berikan rezeki yang khusus. Allah berikan rahmat khusus, Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan yang khusus yang tidak dimiliki orang-orang selain orang beriman. Maka orang yang beriman, Allah berikan kepada mereka misalnya penjagaan yang khusus. Orang yang beriman, Allah jaga mereka dengan penjagaan yang khusus. Malaikatnya pun khusus. Semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin banyak penjagaan yang Allah berikan. Orang yang beriman, Allah berikan kebahagiaan yang khusus. Di antara bentuk kebahagiaan orang beriman adalah kebahagiaan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang yang beriman. Maka orang yang beriman, ya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Takjub aku dengan kondisi orang beriman ini. Ya, ini bentuk bagaimana rahmat Allah kepada orang beriman. Bagaimana takjubnya Nabi? Kata Nabi, jika mereka ditimpa kesulitan, ke musibah, kesempitan, mereka bersabar. Dan itu baik bagi mereka. Sebaliknya jika diberikan Allah kemudahan rezeki, kebahagiaan hidup, kesehatan, kesenangan, mereka bersyukur dan itu juga baik bagi mereka. Dan ini tidak dimiliki kecuali hanya orang beriman. Ini kata Nabi SAW. Maka ini bentuk kebahagiaan khusus. Orang beriman memiliki kebahagiaan tidak hanya kebahagiaan secara materi. Kita dapati orang beriman miskin. Bahkan mungkin jadi dia orang termiskin. Tapi di balik kemiskinan dia boleh jadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena rahmat Allah tadi yang diberikan kepada orang yang menerima rahmat yang khusus. Maka kebahagiaan yang hakiki bukan kebahagiaan dari materi. Ya, betapa banyak orang yang banyak materinya. Mungkin harta dunia sudah ada di tangannya, tapi tidak bahagia. Tidak merasakan ketenangan. Ya, kenapa? Karena rahmat khusus ini tidak ada. Ya, maka inilah di antara rahmat Allah. Dan di antara bentuk rahmat Allah kepada orang beriman yang khusus adalah Allah berikan kenikmatan dalam berzikir. Menyebut nama Allah ketika dia baca subhanallah, nikmat terasa. Ketika baca astagfirullah, ketika membaca alhamdulillah, nikmat yang dirasakan. Maka Allah katakan, ya, ala bidzikrillahi
tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir tenang hati. Dan ketenangan di sini adalah ketenangan yang hanya dirasakan orang beriman. Dia tidak bisa di diibaratkan dengan kata-kata. Dia hanya bisa dirasakan. Ya, adalah ketenangan atau rahmat yang khusus yang dimiliki oleh orang beriman. Maka kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita hayati makna-makna ini dengan menyebut nama Allah yang Al-Husna, semua nama Allah yang husna, yang agung, ya, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Aku memohon kepada Allah pertolongan dari segala sesuatu. Ketika kita mau sholat, kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah terima sholat ini. Allah mudahkan sholat ini. Allah jaga sholat ini dari godaan syaitan. Dan setelah itu, Allah jadikan sholat ini adalah sebagai sumber kebahagiaan bagiku, rahmat bagiku. Ini adalah di antara makna yang terkandung di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga materi kita pada malam ini dua lafaz saja. Isti'adzah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa menjadi ilmu bagi kita dan faedah yang bisa kita datangkan di dalam salat kita, ya. Sehingga dengan itu semakin bertambah nilai kualitas salat yang kita lakukan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita serahkan ke moderator, tafadhol kalau ada pertanyaan silakan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya silahkan bisa di raise hand atau langsung aktifkan mic-nya. Silakan teman-teman. Ikhwan sekalian. Baik, belum ada ya. Kalau belum Ustaz, izin Ustaz, mungkin Anda bisa bertanya juga Ustaz. Ustaz, terkait dengan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, yang di Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, di Bismi, kenapa di sini Ustaz tidak ditampilkan, tidak dimunculkan alifnya Ustaz, Bismi Ustaz, kenapa langsung bersambung ba, sin dan mim Ustaz? Barakallahu fiik. Oh, ini berkaitan dengan Rasam ya. Kenapa di Bismillahirrahmanirrahim yang ada di Al-Fatihah atau di surat awal semua surat tidak dicantumkan alifnya ya. Dan ini kita dapati ini berkaitan dengan Rasam. Rasam itu adalah ilmu penulisan di dalam Al-Quran. Ilmu penulisan di dalam Al-Quran. Ya, jadi kalau dia didapati alif, karena mau rasamnya atau perintahnya di situ memakai alif. Dan bismi kita dapati di surat yang lain ada alifnya. Fa'al mungkin bisa menyebutkan surat apa itu atau pada lafaz apa itu yang ada alifnya? Yang bismi Ustaz. Tulisan bismi tapi ada alifnya. Di mana kita dapati? Bismi rabbikal ladzi. Di surat Al-Alaq. Jauh ke Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada alif enggak di B-nya? Ada ya. Ada sebenarnya ada. Ya, maka di sini berarti kita dapati dalam Al-Quran ada yang pakai alif, ada yang tidak. Maka ini kembali kepada ilmu penulisan ya. Di antara sebab kenapa dia tidak pakai alif, sebenarnya menyebutkan karena takhfif ya, keringanan, meringankan pengucapan. Ya, meringankan penulisan. Sehingga karena dia sering dibaca, sering diucapkan bismillah, maka udah dia tidak dipakaikan alif. Dan ini juga sebagai bentuk gaya bahasa, uslub balaghahnya yang tinggi, menunjukkan ketinggian dalam uslub gaya bahasa. Nah, ini kita dapati bagaimana Al-Quran itu memiliki balaghah yang tinggi, ilmu badi'nya yang tinggi, yang memiliki keindahan yang tinggi. Dan ini juga berkaitan ilmu rasam, artinya ilmu kaidah penulisan dalam bahasa Arab. Artinya di dalam kebiasaan orang Arab menulis bismillah tidak pakai alif. Dan ini mereka sudah memahaminya seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini dia tidak berkaitan dengan halal haram ya. Tidak berkaitan dengan yang lainnya, tapi memang seperti itu penulisannya. Semasa kita tanya kenapa Ar-Rahmani mimnya tidak pakai alif. Coba buka ya. Bismillah Ar-Rahmani. Mimnya ada alif enggak? Tidak ada. Mim sama nun nyambung ya. Ar-Rahmani.
Ini juga berkaitan dengan ilmu penulisan. Tapi dalam membacanya tidak boleh kita baca Ar-Rahmani, harus panjang mimnya. Iya. Kemudian lafaz Allahu, kita dapat di Allahu tidak ada alifnya setelah lam. Ya kan? Lam ha langsung ya. Seharusnya kan lafaz ada alif ya. Allahu. Ya, tapi tidak ada. Kita dapati dalam penulisan ada alifnya. Ya, maka ini berkaitan dengan ilmu penulisan ya, atau gaya bahasanya oleh orang Arab. Tapi barakallahu fiik. Semoga dipahami safal barakallahu. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Ikhwas sekalian, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Terkait dengan ta'awudz dan bismillah. Nah, Ustaz, belum ada yang bertanya lagi, Ustaz. Tidak ada, tidak masalah, kita cukupkan di sini insyaallah. Berjumpa lagi di pekan depan di kelas tafsir bacaan salat. Ya, semoga Allah dengan ini menjadi penyemangat untuk kita bisa lebih memahami bacaan salat terkhusus, dan penyemangat untuk kita lebih bisa mendalami bahasa Arab secara umum ya. Karena ini adalah ilmu yang bermanfaat sekali untuk kita, terutama bagi kita yang masih memiliki kekuatan, kemampuan hafalan ya, dan kesempatan, maka jangan sia-siakan ya, karena faedahnya sangat besar ya, dan bagi orang yang sudah menjalaninya itu akan merasakan ya, bagaimana mengenal bahasa Arab itu sangat membantu kita dalam memahami ilmu agama ini lebih dalam lagi insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Semoga diberikan keberkahan di majelis kita, diberikan manfaat, dan lebih dari itu kita minta kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Mohon atas kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita, dan berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya insyaallah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan.